Selamat datang di The Debate. Hari ini kita akan menyelami pemikiran Geoffrey Hinton, salah satu arsitek utama dunia AI modern. Jadi setelah puluhan tahun membangun fondasi teknologi ini, ia meninggalkan posisinya yang ya bisa dibilang sangat nyaman di Google. Alasannya agar ia bisa berbicara secara terbuka dan jujur tentang bahaya dari ciptaannya sendiri. Tepat sekali. Dan wawancaranya ini benar-benar menyajikan sebuah dilema yang fundamental bagi peradaban kita. Inti persoalannya kan gini, kita ini sedang dalam perlombaan menciptakan super intelijensi, sebuah kecerdasan buatan yang jauh melampaui kemampuan manusia. Nah, mengingat potensi risikonya yang katastrofis, risiko eksistensial bahkan kepunahan, apakah perlombaan ini sebuah pertaruhan yang bijaksana? Dan disinilah kayaknya kita akan berbeda pandangan. Menurut saya, pengembangan AI ini dengan semua manfaat transformatif yang ditawarkannya, itu adalah sebuah keniscayaan. Arus ini nggak bisa dibendung gitu loh. Jadi fokus kita seharusnya bukan menentangnya, melainkan mengarahkan segala daya untuk mengelola dan memitigasi risikonya. Sementara saya berpendapat sebaliknya. Peringatan dari orang sekelas Hinton ini adalah ya alarm kebakaran tingkat tertinggi. Risiko kepunahan yang ia jabarkan, meskipun nggak pasti, itu terlalu besar untuk dijadikan taruhan. Saya rasa arah yang kita tuju saat ini adalah sebuah bentuk kecerobohan yang luar biasa. Baiklah, mari kita mulai dari titik temu. Saya setuju, risiko yang dipaparkan Hinton itu nyata dan harus ditanggapi dengan sangat serius. Tapi ia sendiri yang mengatakan bahwa kita tidak akan menghentikan pengembangan ini. Kenapa? Karena dalam kutipannya, AI itu terlalu bagus untuk banyak hal. Bayangkan terobosan di bidang kesehatan, percepatan penemuan obat, atau revolusi dalam pendidikan. Ini bukan keuntungan kecil nih. Ini lompatan kuantum bagi kesejahteraan manusia. Iya, iya tentu. Tidak ada yang menampik potensi manfaatnya. Tapi disinilah letak masalah fundamental dalam perdebatan ini. Kita tidak sedang membandingkan dua hal yang setara. Anda bicara tentang manfaat yang sifatnya ya inkremental, layanan kesehatan yang lebih baik, produktivitas yang lebih tinggi. Di sisi lain, risikonya itu absolut dan final, kepunahan. Hinton pakai analogi yang sangat gamblang dan terus terang. Mengerikan. Jika Anda ingin tahu seperti apa hidup ini ketika Anda bukan kecerdasan puncak, tanyalah seekor ayam. Analogi itu memang kuat, tapi mari kita lihat dari sisi probabilitas. Manfaat yang saya sebutkan tadi, itu hal yang konkret dan sudah mulai kita rasakan. Keponakan Hinton sendiri, katanya, bisa menyelesaikan pekerjaannya 5 kali lebih cepat berkat asisten AI. Itu kan peningkatan produktivitas yang nyata loh. Sementara risiko eksistensial, sebesar apapun dampaknya, masih berada di ranah spekulasi. Hinton sendiri mengakui, kita tidak tahu bagaimana cara memperkirakan probabilitasnya. Jadi, haruskah kita mengorbankan kemajuan nyata demi sebuah ketakutan yang, walau mengerikan, masih hipotetis? Nah, justru disitulah argumen Anda goyah. Ketika taruhannya kelangsungan seluruh spesies, probabilitas rendah pun jadi nggak bisa diterima. Dan Hinton tidak hanya berspekulasi, dia memberikan angka. Dia menyebut peluang 10 hingga 20% mereka akan memusnahkan kita. Coba bayangkan deh, jika ada peluang 1 dari 5 pesawat yang kita naiki akan jatuh dan membunuh semua orang, apa ada yang mau terbang? Tentu enggak kan? Tapi entah kenapa, untuk nasib seluruh umat manusia kita seolah bersedia menerima risiko itu. Manfaat seefisien apapun jadi nggak relevan kalau nggak ada lagi manusia yang bisa menikmatinya. Oke, saya paham soal perbandingan risiko itu, tapi ini membawa kita ke pertanyaan praktis. Apa alternatifnya? Katakanlah kita setuju risikonya terlalu besar. Terus apa yang harus kita lakukan? Realitasnya, ini adalah perlombaan global. Ada persaingan sengit antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Ada persaingan antara raksasa teknologi yang didorong keuntungan triliunan dolar. Kalau satu pihak berhenti, pihak lain akan terus melaju dan mendominasi. Bukankah lebih berbahaya jika teknologi sepenting ini dikuasai oleh pihak yang mungkin ya lebih tidak berhati-hati? Tunggu dulu, argumen keniscayaan itu bagi saya terdengar seperti, ya pasrah pada takdir yang berbahaya. Itu pembenaran yang bisa dipakai untuk melegitimasi perlombaan senjata apapun. Kalau kita nggak bangun, musuh kita yang akan bangun. Logika ini kan mengabaikan tanggung jawab moral kita untuk bertanya, apa perlombaan ini memang harus dijalankan? Fakta bahwa semua orang berlari menuju tebing bukan berarti kita juga harus ikut berlari gitu. Jadi, apa usulan konkret Anda? Moratorium global,
mengharapkan semua negara dan perusahaan di dunia untuk setuju berhenti, sementara hadiah bagi yang melanggar sangat besar. Sejarah menunjukkan hal itu hampir mustahil. Regulasi yang ketat di Eropa misalnya, seperti yang disinggung di materi, secara eksplisit mengecualikan penggunaan militer. Ini menunjukkan betapa sulitnya mengendalikan dorongan kompetitif ini. Bukankah lebih pragmatis untuk menerima kenyataan ini dan fokus pada satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan? Penelitian keselamatan? Pragmatisme Anda terdengar seperti rasionalisasi untuk tidak melakukan apa-apa. Hinton sendiri menyoroti bahwa insentif yang ada saat ini tidak mendukung keselamatan. Ia mengutip hengkangnya Ilya Sutskever dari OpenAI, salah satu peneliti paling krusial karena masalah keamanan. Ia juga secara terbuka bertanya apakah para pemimpin industri ini benar-benar didorong oleh pencarian kebenaran atau didorong oleh pencarian uang. Kita nggak bisa menyerahkan nasib spesies kita pada perusahaan yang secara hukum wajib memaksimalkan keuntungan. Harapan bahwa mereka akan sukarela memprioritaskan keselamatan di atas keunggulan kompetitif itu naif. Justru karena itu, kita nggak bisa hanya berharap. Kita harus bertindak. Dan tindakan yang paling logis adalah yang disarankan oleh Hinton sendiri, mencurahkan sumber daya yang sangat besar untuk mencoba mencari tahu cara membuat AI aman. Ia tidak bilang kita harus berhenti total. Ia bilang kita harus mengimbangi investasi pengembangan dengan investasi keselamatan yang masif. Dia memberikan secercah harapan lewat analogi ibu dan bayi. Bayi katanya bisa mengendalikan ibunya bukan karena lebih pintar, tapi karena ada mekanisme evolusioner. Mungkin kita bisa merekayasa mekanisme serupa pada AI. Ini tantangan rekayasa yang luar biasa sulit saya akui, tapi bukan berarti mustahil. Saya melihat analogi itu dari sudut yang sangat berbeda. Bagi saya, itu justru menyoroti betapa mustahilnya tugas ini. Hubungan ibu dan bayi itu hasil dari jutaan tahun evolusi biologis. Kita mencoba merekayasa sesuatu yang setara dalam hitungan dekade pada sebuah entitas digital yang logikanya sama sekali asing. Dan jangan lupa, Hinton juga pakai analogi lain yang jauh lebih kelam. Anak harimau. Anda lebih baik memastikan bahwa ketika ia dewasa, ia tidak pernah ingin membunuh Anda. Tapi kan analogi harimau itu sendiri mengasumsikan niat jahat. Bagaimana jika superintelijensi yang selaras dengan kita tidak memiliki keinginan seperti itu? Sama seperti kita tidak punya keinginan untuk menghancurkan sel di tubuh kita. Tujuan dari penelitian keselarasan atau alignment research adalah untuk memastikan AI mengadopsi nilai-nilai inti manusia, bukan untuk membangun kandang yang lebih kuat. Selarasan itu harapan, bukan jaminan. Kita bahkan nggak bisa menyelaraskan nilai di antara sesama manusia. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah pernyataan eksplisit Hinton setelah analogi harimau itu. Dia bilang, tidak mungkin kita akan mencegahnya menyingkirkan kita jika ia menginginkannya. Ini bukan soal niat jahat, ini soal kompetisi sumber daya. Sebuah entitas superintelijen mungkin akan melihat manusia sebagai penghalang, sama seperti kita melihat semut saat membangun jalan tol. Kita nggak benci semut, kita hanya menyingkirkannya. Ditambah lagi, sistem digital ini punya keunggulan fundamental. Mereka bisa berbagi pengetahuan secara instan dan pada dasarnya abadi. Gagasan bahwa kita bisa selamanya mengendalikan sesuatu yang ribuan kali lebih pintar, itu sebuah kesombongan yang bisa berakibat fatal. Baiklah, mari kita geser fokus sejenak dari skenario akhir zaman yang mungkin masih puluhan tahun lagi. Hinton juga bicara tentang dampak yang jauh lebih dekat dan lebih pasti, yaitu disrupsi sosial ekonomi. Dan di sini, saya justru melihat potensi yang luar biasa. Ya, akan ada pekerjaan yang hilang, tapi teknologi selalu menciptakan pekerjaan baru. AI bisa menjadi alat augmentasi yang luar biasa, membuat manusia jauh lebih produktif dan kreatif. Ini adalah lompatan efisiensi yang pada akhirnya akan meningkatkan standar hidup semua orang. Pandangan itu, dengan segala hormat ya, terdengar seperti gema dari setiap revolusi teknologi sebelumnya, dan Hinton secara spesifik memperingatkan mengapa kali ini berbeda. Revolusi industri menggantikan otot manusia, revolusi AI menggantikan otak kita, kerja intelektual biasa, katanya. Ini bukan cuma tentang otomatisasi pekerjaan pabrik, ini tentang akuntan, penulis, programmer, pekerjaan kerah putih yang jadi tulang punggung kelas menengah. Tapi bukankah itu selalu terjadi? Dulu ada operator telepon, sekarang ada pengembang aplikasi. Sifat pekerjaan berubah, manusia beradaptasi. Kita akan menemukan cara baru untuk berkontribusi, mungkin dengan fokus pada kreativitas, empati, dan interaksi manusia yang nggak bisa ditiru mesin. Mungkin, tapi kecepatan dan skala perubahannya belum pernah terjadi sebelumnya.
Hinton gak terdengar optimis loh. Rekomendasinya yang serius, walau terdengar seperti lelucon, adalah berlatih menjadi tukang ledeng karena pekerjaan fisik yang kompleks akan lebih sulit digantikan. Ia meramalkan pengangguran massal dan kesenjangan yang semakin besar antara si kaya dan si miskin. Kekacauan sosial dari dislokasi ekonomi sebesar ini bisa meruntuhkan masyarakat kita jauh sebelum superintelijensi yang sesungguhnya tiba. Diskusi kita hari ini benar-benar menyoroti sebuah dilema yang rumit dan tak terhindarkan. Di satu sisi, ada tekanan kompetisi global dan manfaat nyata yang terus bermunculan, yang membuat pengembangan AI terus melaju. Mengabaikan kenyataan ini adalah tindakan naif. Karena itu, bagi saya, satu-satunya langkah yang bertanggung jawab adalah menerima kenyataan ini dan berinvestasi habis-habisan dalam penelitian keselamatan, sambil secara pragmatis membentuk masa depan yang tidak bisa kita hentikan. Kita sedang menciptakan sesuatu yang berpotensi jauh lebih unggul dari kita, dengan kemungkinan, menurut penciptanya sendiri, untuk melenyapkan kita. Dan proses ini didorong oleh dua kekuatan paling ceroboh, motif keuntungan jangka pendek dan persaingan geopolitik. Peringatan dari seorang Geoffrey Hinton bukanlah sekedar catatan kaki. Itu adalah tanda bahaya yang memekakan telinga bahwa jalan yang kita tempuh saat ini adalah kecerobohan tingkat tertinggi. Kita harus berani mempertanyakan asumsi dasar bahwa kemajuan ini tidak bisa dan tidak boleh dihentikan. Pada akhirnya, iya. Kedua perspektif ini menunjukkan bahwa tidak ada jawaban yang mudah. Kita berhadapan dengan teknologi paling kuat yang pernah diciptakan manusia, dengan potensi untuk mengangkat kita ke tingkat yang tak terbayangkan, atau menjatuhkan kita selamanya. Apakah AI akan menjadi penyelamat atau perusak kita, tetap menjadi pertanyaan terbuka. Materi dari Hinton ini tidak memberikan jawaban pasti, tapi ia memaksa kita untuk mengajukan pertanyaan yang benar dan menghadapi secara serius apa artinya menciptakan kecerdasan yang melampaui kecerdasan kita sendiri.